Saudara, hari ini kita akan meneruskan eksposisi kitab daripada Ibrani. Sudah beberapa minggu, saudara, kita membicarakan mengenai Ibrani pasal 1 sampai Ibrani pasal 2a. Hari ini kita akan melanjutkan terlebih lanjut, dan kita akan membahas Ibrani pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat keempat. Ini adalah suatu topik pembahasan yang penting. Kita akan terus memikirkan mengenai supremasi daripada Kristus. Mari kita buka Alkitab kita buka Ibrani pasal yang pertama. Saudara, saya anjurkan kita semua untuk mencoba membawa Alkitab fisik kita, saudara, buku fisik. Memang kita bersyukur dalam kemajuan teknologi, kita memiliki Alkitab dalam genggaman tangan telepon kita ini, saudara. Tapi ada dalam telepon ini tidak bisa menggantikan apa yang ada di dalam secara fisik ini. Bagi saya, saudara, saya adalah orang yang hidup di dalam zaman peralihan antara physical book menjadi digital book. Banyak orang yang mengatakan bahwa suatu hari kita semua akan memiliki cuma library digital saja. Saya rasa library fisik itu tidak bisa digantikan, saudara. Di sini saudara bisa melihat ketika saudara membuka Alkitab dalam bentuk fisiknya. Saudara bawa bolpen, saudara tulis kata-kata yang penting, garis bawahi, saudara tuliskan komentar di samping. Bertumbuhlah dengan Alkitabmu. Semakin kita baca Alkitab ini menjadi semakin usang, semakin lapuk, saudara. Tapi semakin lapuk Alkitab tersebut, semakin kita juga bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, saya terus anjurkan, setiap kali saya ke gereja di Amerika, di Indonesia, saya selalu bawa Alkitab saya, saudara. Saya punya Alkitab dalam bentuk digital, that's true. Tapi tidak bisa menggantikan apa yang bisa saya lakukan dengan Alkitab dalam bentuk fisik ini. Biasakan kita bawa. Ini adalah suatu hal yang indah, saudara. Jangan biarkan Alkitab kita mengumpulkan debu di rumah kita. Kita buka setiap hari, kita cintai Alkitab tersebut, ini adalah firman Tuhan. Dan kita bertumbuh bersama dengan Alkitab tersebut, saudara. Saudara, kita akan membaca, sekali lagi, Ibrani pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Lalu saudara baca bersama-sama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Inilah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, di tempat yang tinggi, yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami baca ini, ya Tuhan. Sekarang ajarlah kami, berikanlah kami suatu hati yang rendah hati di hadapan Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang berfirman. Supaya kami melihat keindahan daripada firman Tuhan ini, dan terlebih lagi mata pikiran kami, mata rohani kami dibukakan, melihat apa maksud Tuhan dalam tulisan-tulisan ini, melihat supremasi Kristus di atas segala sesuatu, ya Tuhan. Kami tidak ingin menjadikan Kristus hanyalah salah satu daripada begitu banyak orang-orang hebat dalam dunia ini. Dia bukanlah cuma one among many, tapi the only one, the only begotten Son of God, yang melaluinya Tuhan melakukan begitu banyak pekerjaan, penciptaan, providence, dan penebusan. Dan hamba menyerahkan anak Tuhan tempat ini, pada hari pemberhentian ini, ketika mereka sudah menyucikan waktu mereka, supaya mereka bisa hadir di hadapan Tuhan, supaya mereka mendapatkan makanan dari gembalanya mereka. Gembala yang agung menggembalakan mereka melalui hamba-Mu yang hina ini, ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berharap. Amin. Saudara, mengikuti Kristus adalah suatu hal yang harus ada harga yang kita bayar. Tidak mungkin ada seorang yang mengikuti Kristus tanpa ada harga yang dia bayar. Semua pengikut Kristus harus membayar harga. Itu adalah perkataan daripada Tuhan Gembala kita sendiri, saudara. Bagi orang-orang Kristen, khususnya pada orang-orang di zaman permulaan, kepada mereka tulisan ini diberikan, saudara. Pengkhotbah akhirnya menceritakan tulisan ini. Mereka mengalami begitu banyak persecution. Mereka mengalami begitu banyak exclusion. Mereka dieksklusikan daripada kelompok orang-orang Yahudi, daripada keluarga mereka sekalipun. Mereka akhirnya mengalami juga persecution secara fisik. Ada yang harus menjadi martir dan lain sebagainya, saudara. Kita juga demikian, kita juga mengalami persecution semacam demikian. Mungkin belum fisik. Tapi kita sudah mengalami aniaya. Kita diolok-olok, kita mungkin dimarginalisasikan dan lain sebagainya, saudara. Bersyukurlah kalau kita menderita bersama dengan Kristus. Karena kita menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang benar. Dunia akan membenci kita, saudara. Saudara bayangkan, saudara, mengapa kita harus menjadi olokan-olokan?
Karena faktanya bukankah Yesus itu hanyalah manusia belaka? Kalau saudara buka Markus pasal yang ke-6, saudara, di sana Markus pasal yang ke-6, ada suatu hal yang menarik sekali. Saudara bisa buka Alkitab saudara, Markus pasal yang ke-6, ada suatu hal di mana saudara, pada hari Sabat dikatakan dalam Markus pasal 6 yang kedua, ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan orang-orang di sana merasa takjub dengan pengajaran Yesus. Apa yang Yesus katakan adalah menakjubkan mereka, saudara. Lalu keluarlah suatu kalimat, dari mana diperolehnya semuanya ini? Dari mana diperoleh semua yang dia miliki ini? Ajaran yang dia ajarkan ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan dia terus pikirkan, mereka terus pikirkan mujizat-mujizat yang dilakukannya ini. Bagaimanakah dia dapat dilakukan oleh tangannya ini? Ayat yang ketiga dikatakan suatu kalimat yang akhirnya mengagetkan. Kesimpulannya, bukannya karena apa yang sudah Yesus lakukan, lalu mereka menjadi takjub dan menyembah Yesus? Tidak. Pertanyaan adalah sekarang, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, bukanlah saudara-saudarinya perempuan ada bersama dengan kita? Lalu kesimpulan terakhir setelah melihat segala sesuatu tersebut, lalu mereka kecewa dan menolak dia. They took an offense about him, saudara. Saudara, kita bisa takjub kepada Tuhan. Kita bisa takjub kepada Tuhan dan apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita hanya menganggap dia cuma satu dari demikian banyak orang-orang hebat dalam dunia ini, if we only consider him as one among so many other people, ketakjuban kita, rasa takjub kita tidak mungkin membawa kita dalam penyembahan kita. Kita bahkan bisa kecewa kepada Yesus. Bertahun-tahun yang lalu, saudara, tahun 98, 99 kita mengalami krisis moneter yang demikian luar biasa hebatnya. Pada saat itu, saudara, dari 2.000 rupiah naik terus-menerus sampai jadi 16.000, banyak orang yang lalu bangkrut dan lain sebagainya. Karena mereka dalam mengembangkan usaha mereka, lalu mereka meminjam. Karena rasa greed-nya mereka meminjam uang dalam jumlah dolar. Lalu harus bayar dolar. Terima cuma rupiah, harus bayar dolar. Lama-kelamaan mereka tidak bisa bayar hutang mereka. Pada saat itu banyak orang Kristen yang akhirnya kecewa kepada Tuhan. Saudara Stephen Tong pernah bertemu dengan seseorang di airport. Airport itu yang memperkenalkan diri pada saudara Stephen Tong. Oh, Pak Tong ya. Biasanya kalau Pak Tong sudah dikatakan demikian, dia langsung tanya, dari gereja mana? Oh, saya sekarang sudah tidak ke gereja lagi. Pak Tong agak kaget lalu bertanya sama dia, mengapa tidak ke gereja lagi? Lalu dia berkata, saya kecewa kepada Tuhan. Dari sana saudara, Pak Tong terus berpikir, mengapa dia kecewa? Dia kecewa karena selama ini Tuhan sudah pernah memberkati hidupnya. Tapi pada suatu hari akhirnya dia harus bangkrut dan akhirnya kehilangan segala sesuatu. Dia kecewa. Pak Tong bertanya, dan lalu akhirnya setelah itu dia berkhotbah, ada suatu tema khotbah yang sangat penting. Apakah kita memiliki hak untuk kecewa kepada Tuhan? Berhakkah kita kecewa kepada Tuhan? Saudara, kita kalau menganggap Tuhan ialah manusia biasa dan manusia yang sangat luar biasa, itu tidak akan membawa kita, ketakjuban kita tidak akan membawa kita kepada penyembahan kepada Tuhan, saudara. Seringkali membawa kita kepada kekecewaan. Saudara, sangat sayang sekali sekarang di dalam kekristenan banyak orang yang hanya mengajarkan Kristus. Sebagai seorang yang dalam aspek yang memberikan berkat saja, kita hanya memikirkan Kristus sebagai orang yang memberi berkat. Sangat dangkal sekali pemikiran semacam demikian. Tidak heran akhirnya kita seringkali dikecewakan oleh pemikiran teologi semacam demikian. Apalagi saudara, sekarang bukan cuma Kristus itu adalah manusia 100%. Kristus itu bukan manusia 50% Tuhan. Tidak, 100% adalah manusia, 100% juga adalah Tuhan. Kristus adalah 100% manusia seperti Anda dan saya. Dia adalah 100% manusia. Dan tidak sampai hanya di sana saja, faktanya adalah dia akhirnya mati. Dan matinya bukan mati yang normal. Ini saya percaya saudara, hanya Kristusnya di antara semua pendiri agama yang besar yang matinya disalibkan. Matinya tidak normal. Yang lainnya pendiri agama yang besar, matinya terhormat. Paling tidak mereka mati tua. Sedangkan mereka mati at peace. Di Kristus kematian dia adalah demikian violent. Mati di atas kayu salib. Pendiri agama macam apakah semacam demikian? Orang menghina Kristus karena Kristus adalah orang yang mati. Dan matinya adalah mati di atas kayu salib. Itu adalah suatu execution. What a humiliating execution. Suatu eksekusi yang memalukan sekali saudara. Dan lebih daripada itu dia dieksekusi sebagai seorang kriminal. The worst of all criminals yang akhirnya harus disalibkan dengan cara, dihukum mati dengan cara disalibkan saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 21 ayat 23 Paulus mengatakan suatu kalimat demikian penting. Dia katakan orang Yahudi mencari tanda-tanda. Orang Yunani, saudara, Gentiles, Greeks mencari bijaksana wisdom. But we preach Christ crucified. Suatu batu sandungan bagi orang Yahudi. Suatu kebodohan bagi orang Yunani, saudara. But we still preach Christ crucified.
Bukan hanya itu saja, Kristus yang di dalam manusia, Kristus yang adalah disalibkan, akhirnya Kristus dibangkitkan. Bagi kita orang Kristen, kebangkitan Kristus itu adalah suatu kemenangan. Bagi orang dunia itu adalah suatu kebodohan. Saudara. Ngomong apa kamu soal kebangkitan orang mati? Saya dengan akal saya tidak bisa menerima, saya tidak bisa membuktikan bahwa satu yang sudah mati itu bisa hidup lagi. Itu bukanlah suatu hal yang bisa diterima dengan akal sehat. Suatu kebodohan, saudara. Bahkan pada zaman mula-mula dikatakan bahwa kebangkitan ini hanya bisa dimengerti karena murid-murid Kristus yang menceritakannya. Tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Murid-murid Kristus yang akhirnya dengan ngotot mengatakan bahwa Tuhan mereka bangkit, saudara. Saudara, maka di sini saudara, mereka yang percaya kepada Kristus, tidak bisa percaya hanya kepada ajarannya, tidak bisa percaya hanya kepada perbuatan baiknya. Itu orang-orang liberal yang hanya mau ngambil, mereduksi Kristus hanya dalam hal-hal perbuatan baik yang dia katakan. Kita tidak bisa mereduksi Kristus. Kita harus percaya dia kepada total apa dia, saudara. Itu dia adalah anak Allah yang inkarnasi, taat sampai mati kayu salib, dibangkitkan naik ke surga, bersyafaat untuk mereka yang percaya, mereka yang ada di dalam dia, saudara. Kita harus memiliki total komitmen kepada Tuhan semacam demikian. Nah, oleh karena itu kita pasti akan dimarginalisasikan, saudara. Believing Jesus itu bukan cuma percaya dia pernah ada, tapi we put our faith on him. Kita menaruh iman kita kepada dia, kita percaya kepada dia. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan kalimat ini kepada orang lain atau kepada objek lain. Saya bisa percaya bahwa mimbar ini ada. This table exists. Saya bisa percaya mimbar ini ada. Tapi bodoh sekali kalau saya katakan saya percaya kepada mimbar ini. Percaya kepada seseorang bukan percaya bahwa dia itu hanya ada. Percaya kepada seseorang bukan percaya kepada eksistensi dia saja. Tapi kita katakan kita bahkan menaruh iman kita kepada Kristus. Total commitment sini. Saudara, kita akan dipersecute, kita akan dihina oleh iman kita khusus dalam dunia modern ini. Tidak terlalu masuk akal bagi orang yang pandai dalam dunia yang sudah modern percaya Kristus yang semacam demikian. Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 ada satu kalimat daripada Paulus yang sangat mengagetkan saya. Saudara bisa buka, saudara. Dan ini saya mau merapikan translation yang sebenarnya, saudara, dalam bahasa Indonesia ini agak kurang tepat. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan dalam LAI, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Di sini, saudara, ini kalimatnya bukan aku memiliki keyakinan yang kokoh. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya, for I am not ashamed. Karena aku tidak malu terhadap Injil. Kesulitan daripada orang Kristen pada zaman ini adalah bukan karena mereka tidak tahu Injil itu penting. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa Injil itu harus diberitakan. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa dunia memerlukan Injil. Bukan karena mereka tidak tahu Injil itu indah. Dan mereka harus memberitakan Injil, menyampaikan berkat Tuhan ini. Kesulitan dari banyak orang Kristen adalah karena mereka malu terhadap Injil. For I am ashamed of the gospel. Mau ngomong pun malu. Mau ngomong bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan daripada semua manusia. Kita pun sudah malu. Ketika zaman yang demikian pluralis, mengapa kita berani mengklaim bahwa Kristus satu-satunya jalan? Bukankah itu sangat tidak toleran terhadap orang lain? Mengajarkan pada mereka bahwa engkau bisa mendapatkan damai. Bukankah itu bukan pergumulan daripada orang-orang pada dunia ini? Mereka tidak memikirkan mengenai damai dengan Tuhan. Tapi kita mau mengabarkan mengenai damai dengan Tuhan. Mengajar pada mereka mengenai keselamatan. Orang-orang dalam dunia ini semua filsafat, semua agama sangat ingin mengerjakan keselamatan mereka. Bagi mereka, mereka memiliki confidence in their own strength dalam kekuatan mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi kita katakan kita tidak ada harganya di mata Tuhan. Hanya dengan percaya pada Tuhan. Lalu kita sangat malu sekali dalam dunia modern ini mengatakan ada suatu hal yang kebangkitan orang mati. Saudara, seringkali kita malu terhadap iman yang kita miliki sehingga kita sulit mengabarkan Injil. Tapi Paulus demikian berbeda. Dia memiliki suatu kebanggaan karena dia tahu hanya Injil lah yang bisa menyelamatkan orang-orang pertama, orang Yahudi dan kemudian orang Yunani. For that reason, Paulus katakan, I am not ashamed. Saya tidak malu. Orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari bijaksana, but we preach Christ crucified. Itu kata daripada Paulus, saudara. Saudara, memang kita akan mengalami semua aniaya, tapi yang paling penting adalah mengapa kita mau menerima semua aniaya tersebut. Mengapa kita sebagai orang Kristen mau sakit bagaimanapun, mau berhadapan dengan kematian seperti apapun, tetap percaya bahwa Kristus adalah Tuhan atas hidup kita. Mengapa demikian? Mengapa kita terus mau berpegang pada iman kita dalam menghadapi segala kesulitan? The answer ada dalam Alkitab ini, saudara. Because it is worth it.
Karena ini adalah suatu iman yang memang memiliki harga. Iman yang harus kita pegang. Karena it is so worth it to believe Christ. Karena He is so supreme above everything else. Paulus katakan tidak ada satupun kesulitan dalam dunia ini yang bisa akhirnya menggantikan kemuliaan yang akan kudapatkan. Saudara, apakah kita berpikir dengan cara yang sama seperti Paulus ini? Saudara bayangkan, saudara, dalam Alkitab ini, saudara, dikatakan dalam ayat yang pertama, pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Prophets mentioned first. Ayat yang keempat, saudara bisa baca di sini, jauh lebih tinggi, Kristus is much more superior, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nabi, malaikat-malaikat. Ayat yang pertama, ayat keempat itu hal yang sangat penting sekali. Saudara, malaikat dalam konteks orang Yahudi, agama Yahudi, memiliki porsi yang penting dalam agama mereka. Saudara, malaikat itu adalah spiritual being. Bukan malaikat yang memiliki badan fisik, mereka adalah spiritual being. Dalam konsep orang Yahudi, spiritual being but without a free will, saudara, tanpa memiliki kehendak bebas. Malaikat adalah oknum pribadi-pribadi yang hanya menjalankan kehendak Tuhan, hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Malaikat diberikan suatu tugas tertentu dan mereka setia melakukan tugas tersebut dan tidak memiliki lagi free will untuk melawan Tuhan. Di dalam tradisi Yahudi Midrash, ada suatu kalimat yang sangat menarik, saudara. Di sana dikatakan bahkan tidak ada satu helai daripada rumput sekalipun, tidak ada satu helai daripada rumput sekalipun yang bisa bertumbuh tanpa malaikat mengatakan pada helai rumput itu untuk bertumbuh. Tidak ada, saudara. Mereka melihat bahwa semua dalam dunia ini memiliki pasangannya. Dunia materi memiliki pasangannya, itu malaikat-malaikat yang menjaga, melihat, memperhatikan dunia materi ini. Dan pemikiran orang Yahudi, rumput tersebut, setiap rumput ada malaikat yang menjaga, yang memerintahkan, yang memberikan makanan kepada rumput-rumput tersebut. Bahkan yang memerintahkan kapan mereka harus mati, gugur, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, malaikat memiliki suatu peran penting dalam pemikiran orang Yahudi, tapi ada peran yang sangat penting sekali dari pemikiran orang Yahudi, yaitu malaikat adalah yang memberikan atau yang menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Saudara, kalau baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 53, sebelum akhirnya Stefanus dirajam mati, dia katakan, kamu telah menerima, kamu semua yang mendengarkan dia, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan, delivered, yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Itu yang dipercaya oleh orang Yahudi, bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa, lalu kepada orang Israel, tapi diberikan melalui perantaraan malaikat-malaikat kepada orang Israel juga melalui perantaraan daripada Musa. Bahkan kalau saudara perhatikan Alkitab kita dalam Ibrani pasal kedua, ayat yang kedua, di sana jelas sekali dikatakan, sebab kalau firman, atau dalam bahasa aslinya message, firman yang dikatakan declared dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Message daripada Tuhan juga diberikan kepada orang Israel melalui perantaraan malaikat-malaikat. Terus ini menarik sekali, ada suatu struktur yang nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas. Ayat yang pertama, ayat keempat, itu saya akan menghimpit semua yang ada, yaitu ayat kedua dan yang ketiga. Ayat yang pertama, ayat keempat, firman Tuhan diberikan ayat pertama melalui para nabi-nabi. Ayat keempat, juga kepentingan daripada malaikat-malaikat, oleh karena mereka firman Tuhan juga diberikan kepada umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ayat pertama, ayat keempat adalah bicara mengenai Old Covenant people, mengenai orang-orang dalam perjanjian lama, mengenai tata ibadah mereka, kepercayaan mereka, adat istiadat mereka. Mereka percaya bahwa nabi-nabi demikian penting, malaikat-malaikat demikian penting. Oleh karena perantaraan mereka, firman Tuhan itu diberikan, hukum Taurat diberikan kepada mereka. Di sini, saudara, nanti saudara akan melihat ayat kedua, ayat ketiga membicarakan bagaimana supremasi Kristus melebihi kedua oknum atau kedua macam golongan ini, nabi-nabi dan malaikat-malaikat. Kristus lebih tinggi daripada perjanjian lama, the old covenant. Ini ada himpit, ayat kedua, ayat ketiga. Ayat kedua dimulai dengan suatu kalimat bahwa pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Lalu disusul sana adalah 7 perkataan penting yang menceritakan mengenai supremasi Kristus. Mengapa kita akhirnya tidak mungkin mau menukarkan iman kita pada Kristus dengan hal-hal dunia ini? Kesulitan macam apapun kita akan terus pegang Kristus di dalam hidup kita ini. Mengapa? Because He is so supreme. Dan sini dikatakan ada 7 kalimat. Saudara catat dengan baik-baik, saudara. Yang pertama,
Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Itu yang pertama, kalimat yang pertama, the first sentence, mengenai Kristus yang supreme tersebut. Yang kedua, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga atau kalimat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalimat yang keempat, dan juga Ia adalah gambar wujud Allah. Yang kelima, Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, He upholds the universe by the word of His power. Yang keenam, Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dan yang terakhir ketujuh, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, saudara. Saudara, 7 kalimat ini bicara mengenai supremasi Kristus, dan ini adalah suatu hal yang disengaja tuliskan. Penulis Alkitab menuliskan 7 kata ini untuk nanti disandingkan, diparalelkan dengan 7 kutipan perjanjian lama mengenai Kristus dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. 7 kalimat dalam ayat kedua ketiga mengenai keutamaan Kristus. Itu nanti sebanding dengan 7 kalimat daripada perjanjian lama. Penulis Ibrani, pengkhotbah, akan memaparkan, menjelaskan kembali mengenai supremasi Kristus dengan mengutip 7 perkataan daripada perjanjian lama. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Angka 7 adalah angka yang penting dalam tradisi orang Yahudi. Maksudnya adalah supremasi Kristus, demikian supreme, demikian sempurna. He is perfectly supreme. He is perfectly supreme as Christ, saudara. The perfect supremacy of Christ, ini yang dikatakan di sini, saudara. Saudara, 7 statement, ayat kedua, ayat ketiga, menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya supreme karena lebih penting daripada para nabi, lebih penting daripada malaikat-malaikat, tapi khususnya, kalau kita perhatikan 7 kalimat ini, ada 3 jabatan Kristus yang mau dikatakan oleh penulis daripada Ibrani ini. Kristus adalah, saudara tahu apa? 3 jabatan Kristus. Yang pertama, Raja. Yang kedua, Nabi. Yang ketiga, Imam, saudara. Nah, ini sangat menarik sekali. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun di seluruh dunia, baik itu malaikat, bahkan tidak ada satu manusia pun, nabi-nabi, yang bisa mengklaim ketiga jabatan ini. Soalnya 3 jabatan Kristus ini adalah suatu hal yang diperjuangkan oleh reform, teologi reform. Calvin adalah satu orang yang mengutamakan ketiga jabatan Kristus ini. Banyak sekali tradisi-tradisi agama lain yang mengatakan yang mungkin kurang menyeimbangkan ketiga jabatan ini. Dalam Lutheran misalnya, Lutheran saudara tidak merasakan bahwa ketiga jabatan ini suatu hal yang harus diperjuangkan. Melanchthon saudara mengatakan bahwa imam lebih daripada yang lainnya. Jabatan imam daripada Kristus lebih penting daripada jabatan nabi dia, lebih penting daripada jabatan raja dia. Jabatan imam yang paling penting. Nicholas Hunius, saudara, mereka mengatakan bahwa bukan semuanya, tapi jabatan rajalah yang paling penting. King, Kristus sebagai raja itu yang paling superior. Saudara, bahkan Quenstadt, saudara, Johannes Quenstadt mengatakan, sebenarnya ketiga jabatan ini itu tidak terlalu penting, tidak usah dibicarakan juga tidak apa-apa. Tapi saudara, Calvin justru mengatakan bahwa ketiga jabatan ini sangat penting sekali. Maka dalam tradisi reform, itu yang paling jelas menjelaskan mengenai ketiga jabatan ini, saudara. Kalau Kristus adalah nabi, maka dia di dalam konteks ini, ntar kita akan jelaskan lebih lanjut dalam mungkin minggu-minggu yang akan datang, He perfectly, secara sempurna menyatakan siapa Tuhan itu. Kristus sebagai nabi perfectly reveals who God is. Bahkan lebih perfect. Ini ntar kita akan bahas soalnya biblical theology, dari penjabaran yang seakan-akan singkat tersebut, penulis kitab Ibrani mau menjelaskan bahwa Kristus itu lebih sempurna sebagai nabi daripada Musa. Nabi yang paling besar bagi orang-orang Israel, saudara. Kristus jauh lebih sempurna daripada Musa. Kalau dia adalah priest, kalau dia adalah imam, penulis Ibrani akan mengatakan bahwa setelah dia melakukan semua tugasnya sebagai imam, dia adalah seorang yang perfect as a priest. Memberikan perfect sacrifice for us. Sekali lagi, saudara, Christ as prophet perfectly reveals God to us. Christ as priest offer a perfect sacrifice for us. Dan sekarang Christ as King perfectly govern over us. The Lord over us. Inilah supremasi perfection daripada Kristus, saudara. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai Kristus sebagai Raja, Christ as King.
Berapa kalimat di sana yang menjelaskan bahwa Kristus adalah Raja yang pertama, saudara. Di sana dikatakan, Dia yang berhak menerima segala yang ada. Saudara, tidak ada satupun raja di seluruh dunia yang bisa mengklaim bahwa saya berhak menerima segala yang ada. Menerima sesuatu yang ada itu adalah suatu jabatan atau suatu fungsi atau suatu hal yang memang dilakukan oleh suatu raja. Raja mengalahkan suatu daerah tertentu, maka dia menerima semua yang ada dalam daerah tersebut. Baik itu orangnya, baik itu adalah kekayaannya dan lain sebagainya. Kejadian pasal 14 menceritakan ada 4 raja ya, daripada Mesopotamia dipimpin oleh Kedorlaomer, saudara. Yang datang ribuan kilometer, datang ke lembah sungai Yordan untuk mengalahkan 5 kerajaan Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Termasuk ketika mereka mengalahkan Sodom, Lot ada di dalamnya. Kedorlaomer dan 4 raja tersebut sekarang mengalahkan Sodom, berarti dia berhak memiliki, mendapatkan semua yang dimiliki oleh Sodom. Semua orang-orangnya, termasuk Lot pada saat itu dimiliki oleh orang-orang kerajaan 4 kerajaan Mesopotamia tersebut. Memiliki semua orangnya, memiliki semua kekayaannya. Saudara, itu adalah raja-raja dunia. Mereka menjajah, perang dan lain sebagainya untuk mendapatkan apa yang mereka belum dapatkan. Tapi tidak ada satu raja pun yang bisa mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan, apalagi berhak mendapatkan semua yang ada. Tidak mungkin, saudara. Sejarah manusia adalah suatu sejarah of warfare, perang. Satu bangsa melawan bangsa yang lain, satu raja melawan raja yang lain. Semua mereka lakukan hanya untuk mendapatkan lebih daripada apa yang mereka miliki. New York Times, saudara, beberapa tahun yang lalu mengatakan, di dalam pers, 3.400 tahun yang sudah lewat, manusia hanya menikmati peace 268 tahun saja. Sisanya, saudara, 3.132 tahun lebih adalah perperangan demi perperangan. Manusia hanya menikmati peace selama 8% daripada 3.400 tahun terakhir ini, saudara. Friedrich Nietzsche, saudara, seorang filosof Jerman. Ini adalah orang yang sangat pintar sekali, luar biasa pintarnya. Dia, saudara, lulus S1, menuliskan tesis S1-nya. Ketika diperiksa oleh profesornya, langsung dia mendapatkan doktor, saudara. Ini orang yang luar biasa pintarnya, sudah dikatakan qualified, bukan sebagai sarjana. Ini tidak usah ambil lagi kelas S2, S3, langsung diberikan title doktor pada hari itu, saudara, karena terlalu qualified. Padahal dia adalah orang yang di luar Tuhan, saudara. Gereja perlu orang pintar, tapi yang hatinya mau dipakai Tuhan. Untuk mengalahkan orang-orang dunia pintar yang hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi kalau orang gereja hanya mau cari untung rugi dirinya sendiri, bukan untung rugi kerajaan Tuhan. Nggak heran kalau kekristenan dihina oleh dunia ini. Siapa orang Kristen yang pintar, yang pandai, tapi hatinya tulus di hadapan Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, yang rendah hati, mau dipakai demi kerajaan Tuhan, bukan demi hal-hal yang sekuler. Kalau tidak ada orang saja demikian, gereja nggak ada masa depan, saudara. Masa depan yang sangat curam sekali. Perlu ada orang yang paling pandai dalam segala zaman. Tapi orang tersebut juga memiliki hati yang demikian tulus di hadapan Tuhan, mudah dibentuk, mudah dipakai oleh Tuhan, saudara. Friedrich Nietzsche, kembali pada Friedrich Nietzsche, dia mengatakan bahwa the whole human history, sejarah manusia itu didorong, ada suatu force yang mendorong mereka, dan that force adalah the will to power. Kemauan kita, kehendak kita untuk memiliki kuasa, menguasai, the will to power. Maka daripada itu manusia terus mengusahakan untuk memiliki achievement untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup mereka. Untuk memiliki ambisi, lalu mereka berjuang untuk mendapatkan as many things as possible. Mendapatkan level setinggi mungkin, mencapai level setinggi mungkin. Soalnya hidup kita, seringkali kita sadar tidak sadar, soalnya sudah menghidupi semangat atau filsafat dunia semacam ini. We strive, kita berjuang, kita harus paling berjuang untuk mendapatkan apa? Soalnya kita akhirnya berjuang untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kita berjuang untuk mendapatkan kekayaan yang lebih tinggi. Kita berjuang untuk demikian banyak hal, tetapi bukan kerajaan Tuhan, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saya anti orang kaya, silakan menjadi orang kaya. Pak Tong bahkan berkata, berulang kali pernah berkatakan, saya berdoa kamu semua menjadi orang kaya, cepat-cepat jadi orang kaya. Tapi kaya untuk apa itu lebih penting. Saudara mau mendapatkan uang lebih, silakan. Saudara mau bekerja lebih, mendapatkan uang, silakan. Tapi jangan lupa pengkhotbah mengatakan bahwa semua itu adalah sia-sia tanpa Tuhan. Jangan lupa kita hanyalah steward. Kita tuh bukan Tuhan. Kita tuh bukanlah yang mau mendapatkan segala sesuatu ini. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan yang akan mendapatkan semua hal ini. Kita tuh tidak mendapatkan semua hal ini. Kita mikir bahwa kita tuh seperti Tuhan.
Dalam hidup kita, kita berusaha dan semua usaha kita lepas daripada rencana Tuhan. Silakan jadi orang kaya. Tapi kaya untuk apa? Jangan lupa pada akhirnya, we are just steward of God's grace. Kita hanya pelayan. Kita adalah manajer yang mengolah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau saudara sudah kaya, kaya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa hidup limpah supaya saudara bisa memberikan dan mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Saudara dipakai oleh Tuhan, jangan kita mengejar untung rugi hidup kita sendiri. Kemarin di PA khusus, mari kita mulai PA khusus, ini adalah mengenai redeeming love. Kata redemption adalah satu hal yang penting dan sangat penting dalam pemikiran saya, saudara. Bukan cuma redeeming minds, redeeming affection, redeeming love, redeeming workplace, dan lain sebagainya, redeeming our time. Kemarin kita bicara seri pertama mengenai redeeming love, mengenai kesulitan kasih, the problem of love, kesulitan konsep mengasihi cinta dalam dunia modern ini salah satu penyebabnya. Karena manusia diajarkan mencintai diri. Problem daripada semua dunia pada saat dikasih dalam dunia ini adalah karena manusia diajarkan lebih untuk mencari harga diri, mencari self-esteem, mencari cara-cara bagaimana dia bisa dihargai lebih lagi. Kita sedang mencari, menaik level-level dalam piramid-piramid yang diciptakan oleh orang-orang dunia ini. Keperluan dasar tidak penting atau tidak mencukupi, harus naik. Harus ada perasaan harga diri, harus ada perasaan security dan sebagainya, saudara. Itulah ambisi, seperti ambisi daripada Darwinisme yang mengatakan bahwa at the end, it's a survival of the fittest. Siapa yang bisa naik paling tinggi, itu yang dikejar oleh orang-orang dunia. Saudara, sosiologis mengatakan bahwa kita hidup dalam satu zaman yang namanya achievatron. Achievatron. Tron itu seperti mesin, saudara. Mechatronic mesin, saudara. Achievatron adalah society yang sangat menghargai achievements. Kita nilai diri kita dinilai daripada apa yang sudah kita bisa achieve, dapatkan dalam hidup ini. What can we achieve more? Itu yang menjelaskan atau mendefinisikan hidup kita. Suatu hal yang menakutkan, saudara, kita khususnya mungkin dalam dunia timur, saudara, ini mungkin lebih lagi. Ya. Orang yang takut kalah, kiasu. Ya. Orang yang takut kalah, saingan dan sebagainya. Lalu orang ibu-ibu mendidik anaknya kayak tiger mom. Kalau dapat angka 9,5 diomelin, kenapa tidak 10? Apalagi kalau dapat angka 8, waduh udah stres. Ada seorang anak yang saya kenal, suatu hari berkata, saya tidak mau pulang rumah. Kenapa? Saya takut. Kenapa? Saya ulangan tadi dapat 8. Dapat 8 udah takut pulang. Karena mamanya mengharapkan 9 dan 10. Di bawah 9 itu semua jelek. Ya, achievatron. Akhirnya kita nggak bisa mendidik anak lebih daripada itu. Bukan achieve something yang menambah nilai harga diri mereka. Tapi achieve something yang menambah kemuliaan Tuhan. Itu yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Karena suatu hari saya pernah terbang dari Boston ke Philadelphia. Waktu itu kita sudah pindah ke Philadelphia, tapi saya melayani masih di Boston. Biasanya saya nyetir Boston, Philadelphia. Suatu hari itu saya naik pesawat terbang dan pulang dengan pesawat terbang. Karena Boston dan Philadelphia itu sangat dekat sekali, kira-kira mungkin perjalanan di atas air mungkin 30 menit, 40 menit. Lebih lama mungkin di tarmaknya, saudara harus tunggu sampai terbang itu mungkin bisa 15 menit, 20 menit lagi kita tunggu di tarmaknya. Kalau waktu di atas karena tidak terlalu lama perjalanan pesawat tersebut, akhirnya tidak terlalu tinggi pesawat itu terbang. Dari atas, saudara, saya bisa melihat jalanan di bawah yang sering saya lalui, yaitu Interstate I-95, jalanan tol tersebut. I-95 sangat penting sekali di Amerika, itu salah satu jalanan tol utama. Lalu saya melihat mobil berjalan, itu lampu banyak yang putih, yang merah, kelihatan semua. Tidak terlalu kelihatan perjalanan mereka, karena dari atas mereka melangkah sedikit pun tidak terlalu jelas bagi kita yang di atas. Tapi di sana, saudara, saya tahu kalau saya lagi menyetir bersama-sama dengan mereka, itu saya akan berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Sekitar mungkin 70-80 miles per jam, atau sekitar 110-120 km per jam. Di sana tidak boleh ngebut lebih daripada speed limit. Di Indonesia itu ada speed limit, saudara. Ada law, tapi nggak ada yang enforce the law. Itu menjadi problem di Indonesia, saudara. Law itu ada di Indonesia, but nobody enforcing it. Kalau di Amerika, saudara, itu bisa menjadi suatu hal yang mendenda kita, dan sebagainya itu mendapatkan kesulitan, saudara. Saudara, yang menarik adalah saya pikirkan, kalau saya di bawah itu saya akan dengan ngotot nyetir, berjam-jam ngotot, dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetap makan waktu 6 jam dari Philadelphia sampai Boston dan Philadelphia, each way, kira-kira 6 jam. Terus saya mulai terpikir satu hal, usaha manusia, sengotot-ngototnya manusia,
di mata Tuhan itu hanya kecil. Saudara, apa yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini, saudara? Apa yang buat kita bangun setiap pagi dan bekerja setengah mati tiap pagi, setiap hari, mencari uang, mendapatkan sesuatu yang lebih untuk membuat suatu kita memiliki nilai lebih di mata manusia. Tapi di mata Tuhan itu cuma upil, saudara, kecil sekali. Jadi payah kita itu di luar perspektif daripada Tuhan, tak ada artinya, saudara. Saudara, bandingkan dengan Kristus yang demikian berbeda, saudara. Dia mendapatkan segala sesuatu di dalam dunia ini bukan karena ambisi untuk mendapatkan segala sesuatu tersebut. Dia dicobai, kalau saudara perhatikan Matius pasal 4 ayat 8, pencobaan ketiga daripada Yesus, dia dibawa ke suatu tempat yang gunung yang tinggi, diperlihatkan semua kerajaan dan dunia ini dan kemuliaannya. Setan memperlihatkan ini loh semua kerajaan dunia ini dan kemuliaannya. Yang kau harus lakukan cuma satu, tunduk menyembah kepadaku dan kau akan mendapatkan semua hal ini. Secara teologi kita tahu apa artinya di sana. Setan mau bahwa Kristus menyembah dia supaya tidak perlu masuk dalam jalan salib. Lalu orang Kristen nanti kalau mengikuti Kristus, tetap adalah Kristus yang menyembah kepada setan. Setan lebih tinggi daripada Kristus. Kita menyembah Kristus, tapi Kristus yang menyembah kepada setan. Secara teologi itu satu hal yang sangat rusak. Oh, Kristus menjawab, Alkitab mencatat hanya Tuhanlah yang kita bisa sembah. Oh, setan pergi daripada sana. Yang menarik adalah yang ditawarkan oleh setan. Itu tidak terlalu mulia, saudara. Mengapa? Karena setan hanya menawarkan kerajaan dunia ini. Sedangkan Kristus dijanjikan akan mendapatkan semua yang ada. Bukan cuma dunia ini sangat kecil sekali. Dalam seluruh jagat raya, tata surya kita itu cuma satu bintang di antara berapa ratus billion and billions of stars. Bahkan jumlah bintang di dalam tata surya itu lebih banyak daripada jumlah pasir dalam dunia ini, saudara. Atas setiap kali saudara ambil satu pasir di pantai, satu butir pasir. Ada 100 bintang di atas yang ada, saudara. 1:100 kira-kira. Satu butir pasir yang kecil. Saudara ambil satu. Saudara bisa melihat dengan iman, saudara bisa mengatakan di atas ada 100 bintang yang Tuhan ciptakan. Dunia ini sangat kecil. Kristus ditawarkan kemuliaan dunia yang sangat kecil. Terus anak-anak, itu yang setan bisa lakukan dalam hidup kita. Menawarkan bagi kita suatu hal yang kecil. Mau enggak kemuliaan yang kecil ini? Mau enggak engkau kemuliaan kecil ini? Lalu kita jangan lupa dalam hidup kita sering akhirnya, berapa kali dalam hidup kita akhirnya kita bow down, menyembah pada hal-hal untuk mendapatkan hal yang kecil semacam demikian. Saudara, Kristus tidak demikian, saudara. Dia dijanjikan suatu hal yang jauh lebih besar. Dia akan mendapatkan, menerima segala yang ada. Bukan cuma isi dunia ini, segala yang ada. Seluruh universe diciptakan oleh dia dan diberikan untuk dia, saudara. Saudara, Kristus menerima segala sesuatu bukan karena ambisinya, tapi dia menerima karena ketaatannya. Ketaatannya. Saudara, Filipi pasal 2 menggambarkan suatu pergerakan Kristus yang demikian indah. Mari kita buka Filipi pasal 2 ini, kristologi Kristus yang sangat penting, salah satu yang paling penting di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saudara, di sana dikatakan, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus itu dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Saudara, ini penting, mengosongkan diri bukan Kristus menanggalkan semua jabatan ilahinya. Dia pada saat itu sementara gak menjadi seperti Tuhan. Gak mungkin Tuhan berhenti menjadi seperti Tuhan. Mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Ini dijelaskan dalam Alkitab. Ini adalah Christological mathematics. Mengurangi subtraction by addition. Mengosongkan diri dengan menambahkan sesuatu yang tidak seharusnya dia miliki, itu rupa manusia. Saudara, dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya. Ini saudara lihat ya, ini pergerakan dari atas makin lama makin rendah. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, mengosongkan diri, lalu sekarang di sini ayat 8 menjadi manusia, merendahkan dirinya, makin lama makin turun, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Baru di sana, saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia menerima semua kemuliaan karena dia merendahkan dirinya. Saudara, Alexander the Great sebelum mati memiliki 3 permintaan. Saya akan ceritakan semua permintaan dia, saudara. Tapi dia adalah seorang yang sangat luar biasa berhasil dalam hidupnya. Dia menjadi raja menggantikan papanya, raja atas Makedonia ketika dia masih berumur 20 tahun.
dalam waktu 13 tahun kemudian, dia mengalahkan daerah-daerah. Bahkan akhirnya dia mengalahkan Mesir, dia mengalahkan Persia, bahkan akhirnya dipanggil sebagai the Lord of Asia. 13 tahun kemudian, dia harus mati, saudara. Dan dia katakan, kalimat terakhir dia katakan, saudara, bury my body, kuburkan tubuhku, jangan dirikan monumen bagiku. Kuburkan diriku, and do not build any monument for me. Dalam peti matiku, buat satu lubang, biarkan tanganku keluar daripada lubang tersebut. Terbuka semacam demikian. Mengapa? Supaya the world knows, supaya dunia tahu, the person, orang yang memenangkan seluruh dunia ini, tidak bisa membawa apapun dalam dunia ini, dalam kematiannya, tangannya kosong. Saudara, apa yang kita banggakan, saudara? Saudara mau kaya, mendapatkan sesuatu di hadapan Tuhan, tanpa perspektif Tuhan, itu tetap nothing. Terus saudara kumpulkan nothing, plus nothing, plus nothing, plus nothing, tetap adalah nothing. Lalu saudara setelah mati, tidak ada dari semua nothing yang saudara kumpulkan, saudara bisa bawa something, tidak ada. Saudara mau mendapatkan segala sesuatu? Saudara mau menerima segala sesuatu? Alkitab mengajarkan bisa. Nah ini menarik sekali, saudara. Alkitab mengatakan bahwa kita orang Kristen bisa mendapatkan segala sesuatu. Roma pasal 8, coba kita buka, saudara. Ini adalah secret bagi semua orang yang mau menerima segala sesuatu. Roma pasal 8 mengatakan kita bisa menerima segala sesuatu. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam bahasa Inggrisnya lebih baik, saudara. And if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ. Kita dianggap sebagai heirs of God and fellow heirs with Christ. Ahli warisnya Tuhan, dan juga sama-sama ahli waris bersama dengan Kristus. Orang karismatik banyak yang suka dan berhenti di sini, saudara. Oh, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan menerima segala kemuliaan daripada Tuhan. Tidak mungkin ada sakit penyakit. Sakit penyakit menunjukkan bahwa kita tidak beriman dan sebagainya. Tidak, saudara. Mereka lupa kalimat selanjutnya, provided, dengan syarat, saudara. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Itu syaratnya. Saudara mau menerima segala kemuliaan daripada Tuhan, bisa. Caranya bagaimana? Menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa, saudara? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia pula. Saudara, ini suatu keindahan daripada iman Kristen, saudara. Suatu rahasia iman Kristen yang demikian indah. Problema kita sebagai orang Kristen adalah kita terlalu mencari kemuliaan yang rendah dalam hidup ini. Kemuliaan daripada dunia ini itu yang kita kejar. Tanpa kita sadar bahwa Kristus sudah mendapatkan kemuliaan daripada semua yang ada. Dia yang berhak mendapatkan segala yang ada. And in our union with Him, saudara, ketika kita dipersatukan dengan Dia, kita juga adalah anak Allah. Saudara, orang karismatik mengatakan kita adalah anak Kristus. Itu terlalu merendahkan diri kita. Kita adalah anak Allah. Oleh karena itu kita adalah co-heirs, fellow heirs, ahli waris bersama-sama juga dengan Kristus. Allah memberikan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam Kristus juga kepada kita. Kita bisa menikmati seluruh dunia ini bersama dengan Kristus. Problem orang dunia, problem orang Kristen pada saat ini adalah terlalu merasakan bahwa mereka hanya perlu menikmati hal-hal yang sepele dalam dunia ini. Tidak demikian, saudara. Yang kedua, saudara perhatikan, mari kita buka Ibrani pasal yang pertama lagi. The Lordship of Christ, bahwa fakta bahwa Kristus adalah Raja atas segala sesuatu yang berhak menerima segala sesuatu. Bahwa Dia adalah Raja, tidak berhenti sampai di sana saja, saudara. Dia bukan hanya yang akan menerima segala sesuatu, tapi dikatakan di sini, oleh Dia Allah telah menjadikan segala sesuatu. Olehnya Allah telah menjadikan alam semesta segala yang ada. Jesus Christ is Lord over us. Karena because of His divine role. Keterlibatannya Dia, saudara, di dalam penciptaan segala sesuatu. Christ is Lord over all because He created all, saudara. Itu satu kalimat yang sangat penting. Christ is Lord over all because He created all. Fakta bahwa kita diciptakan berarti kita berhutang budi
berhutang keberadaan, berhutang segala sesuatu kepada Kristus. Apalagi setelah kita berdosa, kita tambah berhutang segala sesuatu kepada Tuhan. Saudara, sangat sulit memikirkan suatu kalimat yang lebih penting, yang menceritakan mengenai ketuhanan Kristus, bahwa Kristus adalah Raja, Tuhan atas segala sesuatu, daripada kalimat ini, yaitu oleh Dia Allah telah menciptakan segala sesuatu di dalam alam semesta. Saudara, Genesis pasal yang pertama, saudara, itu menceritakan bahwa Tuhan menciptakan. Tapi seringkali kita salah mengerti mengenai maksud daripada Kejadian pasal 1 dituliskan. Seringkali kita menganggap itu hanyalah suatu perdebatan antara Alkitab dan dunia modern, antara Alkitab dan ilmu pengetahuan modern. Lalu kita terus pertentangan, satu hari penciptaan itu masih dipengertikan sebagai berapa jam atau waktu yang panjang dan sebagainya. Lalu kita mencoba mencocokkan cerita penciptaan dalam Alkitab dengan dunia ilmu pengetahuan modern. We miss the point. Dalam zaman di mana Genesis pasal 1 dituliskan, semua bangsa orang-orang Yahudi yang lainnya juga mengklaim bahwa Tuhannya mereka juga menciptakan bukan semua, tapi sesuatu dalam alam semesta. Agama politeisme mengajarkan bahwa Tuhan itu demikian banyak. Dan Tuhan yang satu berbeda dengan Tuhan yang lain. Tuhan yang satu berkuasa atas suatu wilayah tertentu, memiliki domain atas wilayah yang lain dan sebagainya. Lalu di tengah-tengah dunia yang agama yang politeisme semacam demikian, penulis kitab Kejadian, Musa mengatakan bahwa Tuhan yang Elohim, satu tersebut, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kejadian pasal 1 ayat 1, tidak memperdebatkan Tuhan itu ada, tapi menyatakan Tuhan yang ada telah menjadikan segala sesuatu. Saudara, di sini, saudara, apa maksudnya? Untuk membawa orang-orang Israel yang baru keluar daripada tanah Mesir. Mereka baru keluar dengan konsep politeisme yang demikian erat, yang demikian sudah mungkin mempengaruhi mereka. Dan mereka akan dibawa masuk dalam suatu tanah, perjanjiannya juga memiliki konsep politeisme semacam demikian. Tengah-tengah bangsa yang politeisme tersebut, orang Yahudi, orang Israel diajarkan monoteisme. Tuhan yang satu menciptakan segala alam semesta. Oleh karena itu, jangan sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sembahlah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Genesis pasal 1, ketika kita baca Genesis pasal 1, jangan cuma berhenti pada perdebatan antara Alkitab, firman Tuhan, dan ilmu pengetahuan. Terlalu rendah perdebatan tersebut. Genesis pasal 1, setelah kita baca pasal 1, pasal 2, seharusnya membawa kita kepada penyembahan worship. Doctrine of creation, the true doctrine of creation leads us to a proper worship di hadapan Tuhan. Kalau saudara sudah tahu bahwa Kristus yang olehnya maka Allah telah menciptakan segala sesuatu, it should lead us to a proper worship. Apalagi kita sudah berdosa dan akhirnya ditebus oleh Kristus. Itu ayat selanjutnya. Maka di sini saudara, Kristus olehnya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dan dia menjadi raja atas segala sesuatu. The fact that he creates everything makes he is Lord over everything. Tapi yang menarik adalah Kejadian pasal 1, saudara. Saudara buka Kejadian pasal 1, ayat ke-26 menceritakan mengenai penciptaan manusia. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan dengan tujuan, saya bacakan, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang di melata yang merayap di bumi. Ini sangat menarik sekali. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, maka dia menjadi Lord over all. Sekarang juga menciptakan kita untuk menguasai segala sesuatu pula. Ayat ke-28 dikatakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas semua. Kita juga diciptakan sebagai raja sebenarnya. Adam juga memiliki fungsi sebagai raja, memiliki jabatan sebagai raja, tapi dia gagal dan dia tidak lagi bisa menguasai segala sesuatu. Perlu tunggu sampai Adam kedua dan Adam terakhir yang taat, bahkan taat sampai mati, lain dengan Adam tidak taat, maka daripada itu dia harus mati. Maka Adam kedua ini sekarang benar-benar menjadi true Lord over all karena dia menciptakan segala sesuatu. Adam yang pertama diberikan kuasa untuk menjadi Lord over all. Dia gagal, saudara. Maka saudara bisa melihat Kristus sekarang memulihkan jabatan yang tidak bisa dimiliki atau didapatkan oleh Adam. Yang ketiga, saudara, bukan cuma Kristus adalah Lord over all because He created everything.
Yang ketiga di sini dikatakan ayat yang ketiga B, dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Our Creator is also our Lord who provide everything, sustains everything. Dia bukan hanya receive everything, create everything. Dia juga upholds everything, yang menjaga segala sesuatu ini. Di sini saudara bisa pelajari suatu hal yang menarik sekali. The Lord who has graciously, yang secara begitu penuh kasih menciptakan segala sesuatu, sekarang also graciously menopang segala sesuatu. Ini menjadi hal-hal yang menguatkan hidup kita. Adakah sekarang saudara-saudara mengalami kesulitan hidup? Adakah saudara mungkin mengalami suatu kesulitan hidup, sakit penyakit, atau mungkin ketidaktentuan atas apakah mungkin sakit saudara itu bisa disembuhkan atau tidak? Atau mungkin saudara sedang berhadapan dengan kematian. Atau saudara mungkin sedang berhadapan dengan semua kesulitan hidup yang lainnya. Saudara, baik itu hidup dalam keluarga, orang tua dan anak, suami dan istri. Semua kesulitan hidup kita, no one thing. What Christ upholds everything. Dia menopang segala sesuatu. Dalam kesulitan kita pun sebagai anak Tuhan, kita juga sedang di dalam topangan Tuhan. Saudara, ada seorang pendeta yang berkata pada saya, dia baru kehilangan, bertahun-tahun yang lalu, saudara, dia kehilangan orang tuanya, papanya. Lalu dalam kesedihan dia, saya berbicara, lalu dia berkata kepada saya, David, bersyukur kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Bersyukur kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga dalam kematian pun dia berdaulat. Dalam kesedihan kita pun kita sedang di dalam tangan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak berdaulat. Bayangkan kalau Tuhan tidak menguasai segala sesuatu. Bayangkan kalau dalam hidup kita masih ada hal-hal yang dikuasai oleh setan, saudara. Maka itu menjadi suatu kemalangan daripada kita. God upholds everything. Dia sustain everything. Dia merawat segala sesuatu, saudara. Dan ini juga adalah tugas Adam semula. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang kedua, saudara. Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-15. Di sana dikatakan tugas Adam untuk care for God's creation. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Tapi Adam gagal. Sehingga perlu tunggu sampai Adam kedua. Di mana Alkitab kan mengatakan, this is more than the first Adam. Bahwa Tuhan akhirnya dialah yang lebih daripada manusia-manusia. Dia lebih daripada malaikat-malaikat. Karena dialah yang menciptakan, menopang, dan akan mewarisi segala sesuatu. Itulah Tuhan kita. Saudara, kepada Tuhan semacam demikian. Kepada Yesus semacam demikian. Iman kita serahkan. Dia adalah raja atas hidup kita. Bukan kita menjadi raja. Bukan bos kita menjadi raja. Bukan istri atau suami kita menjadi raja. Tapi Tuhan raja atas hidup kita. Saudara, dalam minggu-minggu yang akan datang, kita akan membahas dua jabatan lainnya, saudara, daripada Kristus. Yaitu nabi dan imam. Suatu jabatan yang penting. Dan hanya Kristuslah yang mampu memegang ketiga jabatan ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima dan sudah kami dengarkan ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang sudah kami baca, di firman Tuhan yang terus menjadi fondasi, yang memperbaiki fondasi iman kami, yang menyempurnakannya ya Tuhan. Hidup kami adalah hidup penuh dengan pergumulan, yaitu pergumulan dalam dosa, atau pergumulan karena akibat dosa, atau pergumulan dalam dunia yang sudah ada di bawah dosa ya Tuhan. Kami berdoa, apapun pergumulan kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan yang adalah Raja, yang akan menerima segala yang ada. Karena Tuhan yang menerima segala yang ada ini, adalah Tuhan yang juga menciptakan dan menopang segala yang ada. Topanglah hidup kami, topanglah hidup anak-anak Tuhan tempat ini satu persatu. Supaya semakin kami hidup dalam dunia ini, semakin kami melihat kemuliaan Tuhan. Baik dalam sukacita kami, maupun dalam duka cita kami. Baik dalam hal-hal yang baik, maupun dalam hal-hal yang tidak menguntungkan kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang akan menerima segala sesuatu ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.